atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem unit komputer. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Sujatra dengan NIM 218611091. Pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem unit komputer. Yang pertama itu spesifikasi standar sistem unit komputer. Perangkat keras utama. Yang pertama itu prosesor. Berfungsi memproses semua data dan perintah. Yang kedua itu memori. Itu media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Yang ketiga itu hard disk, yaitu media penyimpanan data atau instalasi software dan drive. Yang keempat yaitu mainboard, yaitu media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Yang kelima itu VGA, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor atau LCD. Perangkat keras pendukung. Yang pertama itu optical drive. Bagian-bagian dari optical drive yaitu CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Yang kedua itu floppy drive. Berfungsi untuk membaca data pada disket. Yang ketiga itu LAN card. Berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Yang keempat itu sound card. Berfungsi memproses suara. Yang kelima yaitu power supply, yaitu sumber daya listrik bagi seluruh komponen atau perangkat keras komputer. Selanjutnya itu mikroprosesor. Mikroprosesor atau CPU atau Central Processing Unit adalah suatu chip yang di dalamnya terkandung rangkaian yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, menyediakan fungsi pengolahan. Yang kedua yaitu CU atau Control Unit, mengontrol fungsi prosesor. Yang ketiga yaitu Register Unit, untuk menyimpan data sementara dalam mikroprosesor. Selanjutnya itu mikrokomputer. Mikrokomputer adalah interkoneksi antar mikroprosesor dengan memori utama atau main memory dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Sistem mikrokomputer yang pertama itu main memory atau RAM dan ROM. Yang kedua itu input-output dan peripheral interface. Input-output adalah bagian atau unit dari sistem mikrokomputer yang berfungsi sebagai perantara sistem mikrokomputer dengan dunia luar atau peripheral. Peripheral adalah peralatan-peralatan di luar sistem mikrokomputer yang dapat berhubungan dengan sistem mikrokomputer seperti monitor, printer, keyboard, dan mouse. Microcontroller. Microcontroller merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti input-output, sehingga biasanya disebut dengan single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan dari mikrocontroller adalah adanya RAM, ROM, dan piranti input-output dalam sebuah chip sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Yang kedua itu blok mikrocontroller ATmega 328. Universitas Acirounus
receiver atau transmitter atau UART adalah antarmuka yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS sampai 232, RS 422 dan RS 485. 2 KB RAM yang terdapat dalam memori kerja bersifat valid atau hingga saat adanya dimatikan. Digunakan oleh variabel-variabel di dalam program. Ini digunakan oleh variabel-variabel di dalam sebuah program. Central Processing Unit atau CPU, bagian dari microcontroller untuk menjalankan setiap instruksi dari program. Yang keempat yaitu port input-output, pin-pin untuk menerima data atau input digital atau analog dan mengeluarkan data atau output digital atau analog. Jenis-jenis microcontroller. Yang pertama itu microcontroller Tiny AVR adalah microcontroller 8 bit. AT Tiny merupakan microcontroller AVR kecil yang memiliki peripheral yang terbatas. Yang kedua itu microcontroller AT90S adalah microcontroller 8 bit, merupakan microcontroller AVR klasik. Nama saya Peter Pakelo dengan NIM 218611072 dari kelas C5. Perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller. 1. Komponen pendukung. Pada mikrocontroller, perangkat pemrosesan atau CPU, ROM, RAM, EEPROM, I/O, peripheral terintegrasi ke dalam satu chip. Sedangkan pada mikroprosesor, chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Mikroprosesor membutuhkan perangkat eksternal tambahan berupa komponen inti atau RAM, ROM, I/O, storage, dan komponen peripheral lainnya serta terkoneksi bus antar perangkat. 2. Aplikasi dan penerapan. Karena kesederhanaan mikrocontroller sehingga banyak digunakan untuk proyek-proyek sistem tertanam dan IoT serta untuk sistem dengan tujuan spesifik lainnya. Sedangkan mikroprosesor lebih kompleks dan membutuhkan komputasi yang berat, di mana membutuhkan memori dan sumber daya yang lebih besar. 3. Arsitektur. Mikroprosesor pada umumnya menerapkan arsitektur von Neumann dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Pada mikrocontroller digunakan arsitektur Harvard, di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah. Dalam sisi arsitektur komputasi, mikroprosesor pada saat ini biasanya memiliki arsitektur 32 bit atau 64 bit, dan pada mikrocontroller arsitektur yang digunakan yaitu 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Format bilangan dalam mikroprosesor. 1. Bilangan biner terdiri dari 0 dan 1. 2. Bilangan desimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 3. Bilangan oktal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan heksadesimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F.
Organisasi data. 1 bit tunggal. 1 bit tunggal hanya mampu mempresentasikan dua nilai yang berbeda atau secara tipikal 0 atau 1. Jika menggunakan bit untuk mempresentasikan suatu nilai boolean atau true false, maka bit tersebut mempresentasikan benar atau salah. 2. Kelompok 4 bit atau nibbles. Nibble menggunakan 4 bit untuk mempresentasikan satu BCD atau binary coded desimal, tunggal dan heksadesimal. Dengan satu nibble dapat mempresentasikan sampai dengan 16 nilai berbeda. Kelompok 8 bit byte atau byte. Struktur data terpentingnya digunakan oleh mikroprosesor 80x86 adalah byte. Sebuah byte terdiri dari 8 bit dan merupakan datum addressable paling kecil atau data item pada mikroprosesor 80x86. 4. Kelompok 16 bit atau word. Satu word berisi 2 byte. Bit 0 sampai 7 membentuk urutan byte terendah dan bit 8 hingga 15 membentuk urutan byte tertinggi. Suatu word memungkinkan untuk dipecah ke dalam 4 nibble. Gerbang logika. Gerbang logika dasar. 1. Gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A tambah B, A atau F sama dengan A and B. 2. Gerbang logika OR. Gerbang logika OR yaitu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A or B. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A not A. Gerbang logika bentukan. 1. Gerbang logika NAND, yaitu gerbang logika N yang dinotkan. Gerbang logika NAND, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. 2. Gerbang logika NOR, yaitu gerbang logika OR yang dinotkan. Gerbang logika NOR, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. 3. Gerbang logika SOR, berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Gerbang logika XNOR, berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Menyederhanakan gerbang logika. Penyederhanaan secara aljabar. Tahap minimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisiensi. Rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit akan lebih murah harganya dan tata letak komponennya lebih sederhana. Salah satu cara untuk meminimalkannya adalah dengan menggunakan aljabar boolean. Sifat-sifat aljabar boolean. Aljabar boolean memuat variabel dan simbol operasi untuk gerbang logika.
Simbol yang digunakan pada aljabar boolean adalah AND, OR, dan NOT. Rangkaian logika merupakan gabungan beberapa gerbang untuk mempermudah penyelesaian perhitungan secara aljabar dan pengisian tabel kebenaran dengan menggunakan sifat-sifat aljabar boolean. Kenalkan, nama saya Yusuf Palinggi dari kelas E5 dengan stambuk 218611077. Dasar pemrograman Arduino. Kode program Arduino biasa disebut Sketch dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Program atau Sketch yang sudah selesai ditulis di Arduino dapat langsung dikompil dan diupload ke Arduino board. Secara sederhana, Sketch dalam Arduino dikelompokkan menjadi 3 blok, yakni header, setup, dan loop. Setiap Sketch Arduino wajib memiliki fungsi setup dan loop. Fungsi setup dipanggil hanya sekali saat pertama kali program berjalan. Fungsi loop function adalah program utama yang dipanggil secara kontinu selama Arduino menyala. Digital input output pin mode. Contoh pin mode 13 input, artinya pin 13 digunakan sebagai input. Pin mode 7 output, artinya pin 7 digunakan sebagai output. Digital write pin value. Contoh digital read 7 high, program akan memberikan nilai hing pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke tegangan +5 volt. Sebaliknya, digital write 7 low, program akan memberikan nilai low pada pin 7 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke ground. Digital read pin. Contoh digital read 13, program akan membaca nilai pada pin 13 apakah ada tegangan +5 volt. Jika ada, maka program akan membaca nilai high, dan jika tidak ada tegangan ground, maka program membaca nilai low. Analog input output. Analog read pin analog diset sebagai input. Nilai mulai dari 0 untuk 0 volt dan 1024 untuk 5 volt adalah read pin value. Beberapa pin dari board Arduino mendukung WPM plus with modulation. Pin tersebut yaitu 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nilai yang dihasilkan bervariasi antara 0% duty Keightley sekitar 0 volt dan 255 100% duty Keightley sekitar 5 volt. Struktur kontrol pengulangan pemrograman Arduino. Pernyataan for. Pernyataan for digunakan untuk mengulangi suatu blok program yang terdapat di dalam kurung kurawal. Setelah pernyataan for, format penulisan pernyataan for adalah sebagai berikut. For inisiasi tes kondisi program incremental decremental pernyataan yang akan diulang. Pernyataan will akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan terus-menerus dan tak terhingga sampai nilai tersebut kondisi terdapat di dalam kurung tercapai. Format penulisan untuk pernyataan pengulangan will adalah will test kondisi pernyataan program. Pernyataan do will
Pada pernyataan do will, kondisi menjadi terbalik, yaitu pernyataan utama akan dieksekusi lebih dahulu. Setelah itu baru tes kondisi diuji. Jika tes kondisi benar, maka pernyataan utama akan diulang. Dan jika salah program akan keluar dari blok do will. Format penulisan pernyataan do will, do. Pernyataan utama will, tes kondisi. Format penulisan pernyataan do will, do pernyataan utama, tes kondisi do. Delay 50 x rate sensor will x lebih kecil dari 100. Interface VPM di Arduino. VPN memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinyal analog. Microcontroller mengeset output digital high and low, penggantian, dan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarannya. Durasi waktu untuk nilai dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarannya. Durasi waktu untuk nilai high disebut pulse width atau panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan panjang pulsa yang diberikan pada satu periode waktu dan dilakukan berulang-ulang. Interface VPM dengan motor DC. Interface VPM dengan motor servo. Dalam pemrograman VPM pada servo dengan Arduino dapat menggunakan perintah analog read. Pin adalah kaki yang digunakan sebagai output VPM, dan nilai diisi dengan nilai besar data class yang akan diberikan pada output VPM. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembahasan dari materi kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.